Pernah nggak sih ketika kamu nyeri punggung, terus ada yang bilang, "Jangan-jangan saraf kejepit tuh." Emang saraf kejepit itu apa sih? Dan gimana cara mengatasinya? Yuk kita bahas satu-satu. Nyeri punggung belakang nih adalah keluhan kesehatan yang paling banyak terjadi di Indonesia loh teman-teman. Sebagian besar kasus nyeri punggung memang adalah gejala dari saraf kejepit atau bahasa medisnya hernia penonjolan diskus HNP, hernia nucleus pulposus. Nyeri punggung bawah biasanya dirasakan terutama di batas bawah tulang rusuk belakang ini kalau kita pegang hingga pantat. Nyeri punggung bawah biasanya berlangsung selama beberapa hari. Bahkan ada juga yang sampai berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Nah, nyerinya biasanya dari punggung menjalar ke bokong bahkan sampai ke ujung kaki nih teman-teman. Tapi nyeri punggung bawah apakah selalu saraf kejepit? Sebelumnya kita harus tahu dulu ya bahwa tulang belakang itu bentuknya memanjang dari dasar tengkorak kita hingga ke tulang ekor belakang. Tulang belakang itu terdiri dari ruas-ruas tulang yang dipisahkan oleh bantalan atau diskus, di mana itu memungkinkan tulang belakang kita cukup fleksibel dan bisa bergerak menunduk, membongkong sampai tiduran gitu ya. Bantalan ini terdiri dari dua bagian nih, ada bagian tengah yang disebut nucleus pulposus dan ada juga bagian luar yang berbentuk seperti cincin, kita sebut sebagai annulus fibrosus. Bantalan ini dapat menonjol keluar dan menjepit saraf tulang belakang kita. Ketika itu menjepit saraf akan menimbulkan rasa nyeri yang sangat tidak nyaman atau kita sebut sebagai saraf kejepit. Jadi nyeri punggung bawah itu belum tentu saraf kejepit, tapi saraf kejepit sudah pasti gejalanya nyeri punggung bawah nih teman-teman. Ya, ada gejala tambahan pada penderita saraf kejepit selain nyeri punggung bawah. Yang pertama itu nyerinya terasa tajam dari pantat hingga ke ujung kaki kita, entah kaki kanan ataupun kaki kiri. Rasa baal atau kesemutan pada kaki. Kalau teman-teman ada rasa nyeri punggung bawah disertai adanya rasa kesemutan, baal pada kaki, atau rasanya itu kakinya itu kosong berat gitu ya, maka itu bisa disebabkan karena saraf kejepit nih teman-teman. Kelemahan pada kaki-kaki kita. Jadi karena sarafnya terjepit, biasanya kaki yang kuat untuk diangkat tinggi itu rasanya nggak kuat nih teman-teman. Teman-teman bisa kesulitan untuk menahan air kencing, jadi sering ngompol, atau sulit untuk BAB dan sering kentut. Selain itu ada gejala yang jarang terjadi, tapi ini juga berhubungan sama saraf kejepit. Jadi teman-teman sulit untuk mengendalikan kencing, mengendalikan BAB, buang air besar, dan mengendalikan kentut. Jadi orangnya bisa sering ngompol terus, atau kalau pipis sakit, bisa konstipasi, sembelit terus-menerus, atau malah langsung moncor jadi diare ya. Bahkan bisa kentut terus-menerus atau tidak bisa kentut sama sekali. Karena saraf kejepit itu bisa berhubungan sama fungsi pengontrolan kencing, BAB, dan kentut teman-teman. Ya, penyebabnya itu ada banyak. Nanti akan kita bahas ya penyebab saraf kejepit. Nah, di sini akan langsung saya bahas tentang bagaimana penanganan yang harus teman-teman lakukan nih ketika mengalami saraf kejepit. Yang pertama, istirahat. Jelas, istirahat total biasanya 1-2 hari hingga rasa nyeri di area punggung bahkan sampai tungkai kaki itu berkurang. Kenapa? Karena ketika teman-teman baru mengalami saraf kejepit itu adanya peradangan. Jadi benar-benar memar ibaratnya ya di sana, maka diperlukan istirahat total untuk membantu memulihkan area saraf yang terjepit itu. Lalu hindari duduk terlalu lama dan jangan melaksanakan kegiatan yang cepat ekstrim gitu ya, kayak lari-lari ataupun jongkok berdiri yang cepat, itu jangan dilakukan karena kebiasaan tersebut riskan untuk memperparah kondisi saraf kejepitnya, apalagi dibuat lari, sepedaan, berenang, nah itu sama sekali nggak boleh dilakukan ya teman-teman. Yang ketiga, teman-teman bisa konsultasi ke dokter dan akan diberikan obat golongan antiinflamasi non-steroid. Nah, ini untuk mengurangi peradangan di area saraf kejepit sehingga mengurangi rasa nyeri. Yang ketiga, teman-teman bisa melakukan olahraga, tapi olahraganya olahraga ringan ya. Olahraga ringan ini seperti olahraga yoga, tai chi,
Meditasi itu dapat membantu menopang dan menstabilkan kondisi tubuh dan tulang belakang sehingga mengurangi rasa nyeri dan membebaskan saraf kejepit tersebut. Selanjutnya mengontrol berat badan. Saraf kejepit itu akibat penonjolan tulang yang menjepit saraf. Kalau teman-teman berat badannya obesitas, kegemukan, maka peningkatan berat badan itu akan meningkatkan penekanan pada saraf sehingga akan semakin nyeri sekali di area punggung. Jadi teman-teman disarankan untuk menurunkan berat badan untuk mengurangi resiko saraf kejepit tersebut nih. Stop merokok maupun makanan yang dapat meningkatkan resiko inflamasi seperti gorengan, makanan pedas, makanan tinggi gula, itu semua dapat merangsang reaksi inflamasi atau reaksi peradangan sehingga memperparah rasa nyeri pada saraf kejepit teman-teman. Ya, jadi ketika teman-teman mengalami saraf kejepit, benar-benar disarankan untuk menghindari rokok, makan pedas, manis-manis, gorengan, itu sebaiknya dihindari. Dan yang terakhir adalah suntik steroid. Suntik steroid ini untuk mengurangi secara langsung peradangan pada tulang belakang teman-teman. Jadi sarafnya kan lagi meradang tuh, akhirnya disuntik dengan steroid untuk membantu mengurangi peradangan tersebut. Teman-teman juga bisa konsultasi ke dokter spesialis akupuntur ataupun dokter spesialis rehab medik. Ya, dokter spesialis akupuntur dan rehab medik ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup ataupun membantu mengurangi rasa nyeri pada area saraf kejepit teman-teman nih. Dimana dokter spesialis akupuntur itu biasanya akan merangsang area saraf kejepit teman-teman sehingga meredakan rasa nyeri di sana. Tapi jika memang tips-tips tersebut tidak mampu untuk mengurangi nyeri pada saraf kejepit teman-teman, maka tindakan terakhir adalah operasi. Nah, operasi juga disarankan pada orang-orang yang mengalami kelemahan otot tungkai dan kaki. Jadi kakinya tuh lemes banget, kesumputan banget, baal banget, nggak hilang-hilang, bahkan sampai nggak mampu jalan. Serta ketidakmampuan untuk mengontrol buang air kecil dan buang air besar. Jadi sering ngompol, diare, muncrat gitu ya. Nah, itu biasanya akan disarankan dokter untuk melakukan operasi saraf kejepit nih teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan, silahkan komentar di bawah ya. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye. Bye-bye.